Empat, kami kelompok empat, kelompok yang menarik, kelompok paling keren di PS1. Hore! Hai semuanya! Perkenalkan kembali kami dari kelompok 4. Nah, hari ini kami akan menampilkan video mengenai sikap dan tanggung jawab kami terhadap perkembangan iptek yang sedang berlangsung di era sekarang. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing anggota kelompok 4. Saya Feni Butar-Butar. Hai, saya Elisa. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Goklas Yahaan. Hai, saya Ruben Segian. Saya Kristina Sinaga. Hai semua, saya Susi Tampunan. Jadi bagaimana sikap dan tanggung jawab saya terhadap perkembangan iptek? Adapun sikap saya yaitu saya sangat menerima dan terbuka terhadap perkembangan iptek yang sedang berkembang pesat di zaman sekarang. Tetapi saya juga mengingat bahwasannya ketika saya menerima, saya juga harus siap untuk membatasi dalam perkembangan iptek tersebut terhadap diri saya. Dan itulah prinsip yang saya tanamkan kepada diri saya. Saya menerima perkembangan iptek, tapi saya juga harus menyaringnya dan membatasinya demi kebaikan saya sendiri. Adapun tanggung jawab saya terhadap perkembangan iptek yaitu ada 5. Yang pertama yaitu saya memanfaatkan iptek guna meningkatkan skill saya. Contohnya, saya orangnya suka mengedit video. Ketika ada iptek yang berhubungan atau berbau dengan teknologi dalam mengedit video, saya akan memanfaatkan itu guna meningkatkan skill saya. Kemudian yang kedua yaitu saya memanfaatkan iptek yang baik dan sesuai dengan moral dan etika yang berlaku di masyarakat. Artinya, saya harus berhati-hati dalam bermedia sosial agar apa? Agar masyarakat lainnya dapat menerima, dapat terinspirasi dari apa yang saya lakukan terhadap iptek tersebut. Kemudian ketiga yaitu tidak terlalu kecanduan dan terlena terhadap penggunaan iptek yang berkembang sekarang. Kita bisa menggunakan tetapi ingat juga membatasi. Contohnya seperti banyak anak SMA seperti saya sendiri yang terlalu terlena dalam menggunakan TikTok dan sebagainya. Padahal itu sangat berbahaya, jadi saya harus membatasi terhadap hal tersebut. Kemudian keempat yaitu menyebarluaskan informasi yang baik melalui iptek. Melalui media sosial saya menyebarluaskan tentang hal-hal baik, tentang hidup saya yang positif ke masyarakat agar apa? Agar mereka dapat mengevaluasi diri mereka atau terinspirasi dari hal-hal yang saya lakukan melalui media sosial saya. Itulah contohnya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu tetap mengutamakan gotong royong di era berkembangnya iptek tersebut. Karena banyak zaman sekarang yang bergotong royong itu hanya melalui media sosial, tapi bergotong royong di dunia reality banyak yang kurang. Sehingga saya mengutamakan bahwasanya di dunia reality itu sangat penting, tetapi kita juga dapat memanfaatkan iptek sebaik mungkin, tapi membatasinya di dunia teknologi. Jadi itulah tanggung jawab saya dan sikap saya terhadap perkembangan iptek yang berlaku di masyarakat maupun di dunia ini. Terima kasih. Sikap saya terhadap perkembangan iptek pada saat ini adalah di mana saya sangat menerima dengan adanya perkembangan tersebut. Di mana hal ini dapat menyebutkan bahwa kita sebagai orang yang nggak ketinggalan zaman lagi yang sering disebut anak muda sekarang. Tetapi dengan hal ini kita tidak akan disebut dengan sebutan tersebut. Dan juga kalau misalnya kita menerima perkembangan iptek tersebut, kita juga harus dapat menyaring dampak positif dari perkembangan iptek tersebut. Dan bahkan kita juga dapat mengubah dampak negatifnya itu menjadi dampak positif bagi kehidupan kita. Jadi ada 3 tanggung jawab saya sebagai siswa dalam menghadapi iptek. Yang pertama adalah menggunakannya dengan sebaik-baik mungkin. Maksud dari menggunakannya dengan sebaik-baik mungkin itu dimana kita sebagai mahasiswa harus menggunakannya dengan bijak. Contohnya kita jangan membuat tindakan cybercrime atau mengecek agama orang lain di sosial media. Yang kedua adalah memperkenalkan budaya kita, di mana kita pada saat ini dapat memperkenalkan budaya kita melalui sosial media, contohnya seperti TikTok, Instagram, dan masih banyak lagi aplikasi yang lain. Yang ketiga adalah mengembangkan sikap inovatif, di mana kita dapat mendapatkan ide-ide baru dari sosial media, karena saat ini banyak orang seperti konten kreator itu memberikan motivasi bagi kita anak muda. Sikap dan tanggung jawab terhadap perkembangan ekonomi. Sikap saya itu menerimanya dengan terbuka, karena dengan adanya UT ini sangat membantu masyarakat untuk meningkatkan aktivitasnya seperti di bidang pendidikan dan ekonomi. Contohnya di bidang pendidikan, iptek ini sangat berguna untuk murid-murid mengerjakan tugas-tugas yang diberikan gurunya. Yang kedua itu seperti di bidang ekonomi, iptek sangat berguna bagi masyarakat. Contohnya seperti masyarakat menggunakannya berbisnis online agar mendapatkan pendapatan. Saya terhadap perkembangan iptek yang pertama itu saya harus menggunakannya ke dampak yang positif. Contohnya itu jika ada guru memberikan tugas, saya harus
jika saya tidak tahu, maka saya menggunakan iptek agar saya tahu informasi dari soal tersebut. Yang kedua, menyaring informasi yang datang. Jika ada informasi yang datang, saya harus menyaringnya terlebih dahulu. Karena bisa saja berita itu hoax. Sikap saya dalam perkembangan iptek ini ada dua. Yang pertama itu sikap menerima dan terbuka, di mana adanya bapak guru yang memberikan saya tugas, saya dapat menjawabnya dengan menggunakan teknologi. Untuk tanggung jawab saya yaitu menggunakan teknologi secara bijak, di mana saya harus mempertanggungjawabkan apa saja dampak-dampak yang terjadi dalam penggunaan teknologi ini. Adanya dampak positif dan ada juga dampak negatifnya. Sikap saya dalam perkembangan ilmu teknologi yaitu di mana saya sangat menerima semua perkembangan terhadap teknologi. Teknologi juga sangat bermanfaat bagi saya, terutama untuk membantu saya dalam proses pembelajaran. Tanggung jawab saya terhadap iptek yaitu satu, memperhatikan dampak positif dan negatifnya. Saya menggunakan iptek harus memperhatikan dampak baiknya buat saya. Yang kedua, manfaatkan teknologi dengan baik dan bijaksana. Sikap saya dalam perkembangan dan kemajuan teknologi yang dimana saya akan menerima dengan sikap terbuka, yang dimana dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya teknologi di lingkungan masyarakat, kita harus menerima dengan terbuka. Tanggung jawab saya terhadap perkembangan iptek yang pertama itu menggunakan teknologi untuk memudahkan saya untuk mengakses pendidikannya, di mana saya dapat mudah untuk mengakses pendidikan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua, menjaga nilai budaya dan agama yang tercantum dalam Dasar Negara Pancasila, di mana saya akan menjaga nilai dan budaya dan tidak membeda-bedakan agama dan kepercayaan terhadap sesama saja. Alasan kami mengapa kami memilih sikap selektif dalam bidang perekonomian menurut saya pribadi, yaitu saya memilihnya karena melalui bidang perekonomian ini iptek melahirkan berbagai inovasi dan pekerjaan baru bagi manusia itu sendiri, serta juga bahwasanya iptek membantu dalam mengembangkan perekonomian berbagai negara, baik itu negara berkembang, negara maju dan lain sebagainya, baik itu manusia kaya, manusia miskin dan lain sebagainya. Melalui iptek, perekonomian di negara manusia itu berkembang secara pesat. Alasan kami memilih sikap selektif pada bidang ekonomi menurut saya itu adalah bahwa pada perkembangan iptek ini dapat memajukan tingkat perekonomian kita sebagai setiap individu. Karena pada saat ini banyak orang yang mencari pekerjaan atau menambah pemasukan melalui sosial media, contohnya seperti konten kreator, berjualan di sosial media. Dan bahkan orang saat ini dapat mengubah nasibnya melalui sosial media tersebut. Alasan kami memilih sikap selektif dalam bidang ekonomi itu menurut saya itu dalam sikap bidang ekonomi ini sangatlah bermanfaat bagi kehidupan perekonomian masyarakat. Sikap selektif yang kami pilih dalam bidang ekonomi, menurut saya iptek sangat berpengaruh dalam ekonomi karena iptek ini dapat digunakan masyarakat untuk mencari pendapatannya. Contohnya seperti masyarakat dapat menggunakan sebagai berbisnis online, menjual barang-barang. Setelah itu, masyarakat juga dapat menggunakannya seperti media sosial menjadi konten kreator. Sehingga iptek ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat untuk mendapat pendapatan. Sikap selektif yang kalian pilih dalam bidang ekonomi yaitu menurut saya dengan perkembangan iptek dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan berbelanja online seperti di media sosial yang seperti di Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lain-lain. Dengan hal itu, dengan perkembangan iptek dapat membantu masyarakat meningkatkan pendapatan di lingkungan masyarakat. Sikap selektif yang kami pilih adalah di bidang ekonomi. Alasannya karena dalam bidang ekonomi, kemajuan iptek seringkali mengaruhi kemajuan ekonomi yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan yang ada. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan iptek sangat dibutuhkan oleh manusia, terkhusus untuk siswa SMA, dapat membantu mereka dalam pembelajaran yang lebih efektif, meningkatkan keterampilan digital atau skill mereka, serta mendorong kekreativitas dan inovasi mereka. Dengan penguasaan iptek, siswa dapat lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja maupun kewirausahaan, yang pada akhirnya berkontribusi pada perekonomian. Pengusahaan teknologi membuka peluang bagi mereka untuk menciptakan usaha berbasis digital, meningkatkan produktivitas dan lain sebagainya.
Jadi kami akan menampilkan yel kami tentang perkembangan IPTEK yang telah kami buat dari kelompok 4. Gunakan ilmu dan IPTEK 1, 2, 3 ya. Gunakan ilmu dan IPTEK untuk masa depan cerah. Belajar lagi setiap saat agar hidup makin maju. Jangan salah dalam memakai, bijaklah dalam berinternet. Hindari hoax cari curang, mari cerdas berteknologi. Salam IPTEK luar biasa, IPTEK bermanfaat. Manfaatkanlah IPTEK sebaik mungkin guna mencerdaskan kita. Yes, yes, yes.